Bawa hatimu teman-teman kepada Tuhan. Ingat kebaikannya, ingat kemurahannya. Hanya Dialah satu-satunya, guys. He is the only way. He is the only way, the truth, and the life. Mari kita nyanyikan satu lagi, ref. Dengan imanmu katakan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Dengan imanmu, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati kami, Tuhan, yang menyembuhkan kami, yang membebaskan kami. Haleluya. Shalom rekan-rekan Youth GKRI Jakarta. Terima kasih sudah standby untuk mengikuti ibadah online dari awal sampai kita mendengarkan firman hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan firman, mari rekan-rekan kita teduhkan hati kita sejenak. Mari kita mau berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini. Terima kasih buat setiap rekan-rekan youth yang menyediakan waktunya dari 24 jam yang mereka miliki untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk belajar tentang firman Tuhan, dan untuk dibangkitkan, dipulihkan, dikuatkan, disegarkan oleh firman Tuhan. Kami tahu, kami percaya Tuhan bahwa firman Tuhan adalah sumber kekuatan kami, dan firman Tuhan memampukan kami melihat siapa kami sebenarnya, dan kami percaya Tuhan Yesus bahwa siang hari ini kami akan menemukan suatu pewahyuan yang baru, suatu hikmat yang baru yang membuat kami bisa melakukan hidup kami tepat seperti apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, sama-sama katakan, amin. Baik, saya senang sekali bisa membagikan firman Tuhan di tengah-tengah kita semua, sekalipun masih online dan sekalipun kita nggak bisa bertemu secara langsung. Saya percaya firman Tuhan pasti menjamah setiap kita dimanapun kita berada. Nah, rekan-rekan, suatu hal yang menyenangkan ya kalau kita ada di masa muda. Momen masa muda adalah momen yang paling paling gemilang, paling bisa paling penuh dengan energi gitu, paling kreatif. Dan menjadi anak muda adalah menjadi orang yang dinamis, betul ya? Menjadi orang yang tidak bisa dihentikan. Nah, itu sebabnya Tuhan punya rencana yang luar biasa buat
kalian, buat Anda dan saya, orang-orang muda. Amin. Dan dalam 20-30 menit ke depan kita akan melihat bagaimana rancangan Tuhan bagi setiap kita. Mari kita lihat. Firman Tuhan berkata di Mazmur 127 ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, rekan-rekan, pahlawan itu nggak pernah miss ketika dia memegang anak panahnya. Ketika dia memegang, kalau Anda pernah tahu Hawkeye, ada yang pernah nonton Avenger, Hawkeye itu hampir-hampir nggak pernah miss di dalam tembakannya. Nah, sama seperti itulah kita di tangan Tuhan. Bahkan lebih dari itu. Kalau Hawkeye aja nggak pernah miss dalam menembak sasarannya, demikianlah Tuhan yang memegang kendali di dalam hidup kita, nggak pernah gagal, nggak pernah salah. Itu sebabnya kalau kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan, di dalam kontrol Tuhan, di dalam kehendak Tuhan dan cara-caranya Tuhan, Dia akan membawa kita ke tujuan yang sebagaimana Dia tetapkan. Amin. Nah, bukan hanya Tuhan yang menyukai anak-anak muda, iblis pun menyukai anak-anak muda. Itu sebabnya iblis membuat berbagai macam cara supaya anak-anak muda, instead of dia dilihat powerful oleh dunia ini, instead of dia menjadi inspiring, instead of anak-anak muda dibuat menjadi kreatif, tapi anak-anak muda dibuat menjadi dianggap rendah. Dibuat menjadi apa? Tidak berpengalaman. Mari kita bahas satu persatu mengenai hal ini. Yang pertama, ketika dianggap rendah. Orang bilang muda artinya dianggap rendah. Muda artinya gak ngerti apa-apa. Nah, rekan-rekan youth, gak pernah menyenangkan kalau kita dianggap rendah. Nggak pernah menyenangkan kalau kita dianggap sebelah mata. It is not pleasing if we are despised. Right? Benar ya? Nah, 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 berkata, bagaimana sih caranya supaya kita nggak dianggap rendah? Saya mau langsung aja. Dikatakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi dunia ini. Coba baca lagi ayatnya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Karena apa? Karena kamu muda, kamu berpotensi untuk dianggap rendah. Itu sebabnya sebagai orang muda, supaya kamu nggak dianggap rendah, Paulus ajarkan sama seperti dia katakan kepada Timotius. Ngomong-ngomong, Paulus nggak katakan hal ini kepada Timotius itu di depan orang banyak loh. Artinya kalau Timotius memilih untuk baper ya, dia bisa baper karena seakan-akan Paulus tuh mempermalukan dirinya di hadapan semua jemaat. Tapi Timotius memilih untuk gak baper dan dia menunjukkan dirinya bahwa dia adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Nah, dikatakan jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Loh, bukan hanya bagi dunia ini, ternyata bagi orang-orang percaya. Orang-orang percaya itu siapa? Bagi keluargamu, bagi rekan-rekan pelayananmu, bagi rekan-rekan satu persekutuanmu, bagi saudara-saudara PA-mu, benar ya? Jadilah teladan bagi teman-teman di Rokrismu. Saudara, menjadi teladan bagi orang yang gak kita kenal itu gampang. Tapi menjadi teladan di tengah-tengah orang-orang percaya, yaitu biasanya orang-orang yang ada di sekitar kita, itu gak gampang. Hidup kita ditonton, hidup kita disaksikan oleh orang-orang terdekat kita. Itu sebabnya kalau kita baper, orang memilih untuk punya teman-teman yang rohani dan punya teman-teman yang gak rohani. Dan lebih senang spend waktu bareng-bareng sama mereka yang
bukan rekan-rekan anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena bisa lebih, kata orang ya, bisa lebih menunjukkan, mengekspresikan dirinya gitu. Nah, ini adalah tipuan iblis yang membuat banyak anak muda jadinya dianggap rendah. Yang pertama, kita perlu menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Yang pertama dalam perkataan. Perkataan adalah hal yang paling pertama yang mudah untuk dinilai oleh orang lain mengenai diri kita. Orang gampang menaruh harga tentang kita. Orang mudah menilai siapa kita dari apa yang kita katakan, dari bahan omongan kita, dari cara kita menjawab, dari cara kita merespon. Kemudian yang kedua dikatakan dalam tingkah lakumu. Nah, tingkah laku kita mencerminkan apa? Mencerminkan orang yang baperan, mencerminkan orang yang berpikir pendek, mencerminkan orang yang bijaksana, atau mencerminkan orang yang seperti apa? Apakah kita mencerminkan orang yang memang dianggap rendah gitu ya, karena tingkah laku kita yang nggak bisa dipercaya gitu mungkin. Kemudian dalam kasihmu, bagaimana kasih kita tidak memilih-milih. Firman Tuhan bahkan katakan bahwa kasih menutupi banyak pelanggaran. Bukan hanya pelanggaran kita yang senang. Kita kan senang ya kalau pelanggaran kita ditutupin gitu ya. Nah, itu sebabnya musuhmu yang melakukan pelanggaran terhadapmu itu juga senang ketika kamu menutupi pelanggarannya. Itu ayatnya. Benar ya? Itu sebabnya jadilah teladan dalam kasihmu. Amin. Nah, ketika kita menunjukkan teladan dalam kasih kita, kita menunjukkan sebenarnya seperti apa Kristus mengasihi kita. Orang-orang yang puas dengan Tuhan, orang-orang yang puas dan merasa dirinya dikasihi Tuhan, dia akan mudah untuk menunjukkan kasih yang sesungguhnya kepada orang lain. Bukan kasih yang pamrih ataupun kasih yang ada maunya gitu kira-kira. Nah, rekan-rekan, juga dalam kesetiaan. Ketika kamu dipercayakan sesuatu, ayo dong setia karena ini adalah panggungmu. Ayo dong setia karena ini adalah tempat di mana orang bisa menilai kamu dan tidak menganggap kamu rendah setelah menilai kesetiaanmu. Melihat orang yang setia, tentu saja dia adalah orang yang tidak bisa dianggap rendah. Kalau itu kamu, maka tentu saja dunia, bukan hanya orang-orang percaya, tapi dunia juga tidak akan menganggap rendah kamu. Amin. Dan yang terakhir dikatakan dalam kesucian. Hal ini salah satu yang sering jadi pergumulan di anak-anak muda. Bagaimana orang terjerumus di dalam berbagai macam problem kesucian. Nah, firman Tuhan berkata, dengan apakah orang muda mempertahankan kelakuannya suci dan bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Artinya caranya simple. Biarkan dirimu ngikutin atau mendengarkan firman Tuhan. Biarkan dirimu mendengarkan nasihat dari janji Tuhan. Saya akan kembali ke kata mendengarkan nanti setelah ini. Kemudian yang kedua, masalahnya adalah muda sama dengan tidak berpengalaman. Nah, ini dia. Berapa banyak orang yang berpendapat bahwa ya dia belum punya pengalaman apa-apa gitu ya. Berapa banyak kantor juga menilai bahwa salah satu rekrutmennya, salah satu syaratnya adalah experienced. Nah, firman Tuhan berkata sesuatu tentang berpengalaman. Lihat, Amsal 1. Firman Tuhan katakan, tujuan Amsal, ayat yang kedua, untuk mengetahui hikmat dan didikan. Untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai. Serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Untuk memberikan kecerdasan, pay attention to this, kepada orang yang tak berpengalaman. Dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang tua.
serta kebijaksanaan kepada orang muda. Artinya adalah mungkin untuk Anda sebagai seorang muda menjadi bijaksana. Adalah mungkin bagi Anda, bagi kita semua untuk menjadi orang yang berpengalaman. Caranya apa? Caranya adalah dengan mengetahui hikmat. Hikmat itu diawali dari firman Tuhan. Dan 1 Korintus 1 dikatakan hikmat itu adalah Yesus sendiri. Artinya bahwa kalau kita membiasakan diri untuk belajar tentang firman Tuhan, belajar tentang janji Tuhan, mendengarkan nasihat, maka Anda akan dinilai cerdas sekalipun Anda tidak berpengalaman. Karena apa? Karena semuanya itu terlihat dari teladan yang tadi kita baca di 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Hikmat membuat kamu menjaga perkataanmu, menjadi teladan dalam tingkah lakumu, menjadi teladan dalam kasihmu, menjadi teladan dalam kesetiaanmu, dan menjadi teladan dalam kesucianmu. Ketika kamu bertemu dengan hikmat yang adalah Yesus itu sendiri, kamu melihat betapa kamu berharga. Kamu melihat betapa kamu berpotensi. Kamu melihat betapa kamu kreatif. Kamu melihat bahwa apapun yang kamu kerjakan pasti berhasil. Pasti berhasil. Amin. Pasti berhasil. Mazmur 1 ayat yang ketiga. Nah, ngomong-ngomong mengenai mendengar, tadi kan kita sudah singgung ya, bahwa ayat 5, Amsal 1 ayat 5 dikatakan, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Jadi ada apa sih dengan kata mendengar? Judulnya hari ini kita sudah tahu ya bahwa satu hal versus banyak hal. Seringkali yang mengganggu untuk satu hal terjadi ya banyak hal. Gitu. Saya beri contoh. Misalnya berniat masuk kuliah awal-awal, saya mau kuliah selesai 3,5 tahun. Begitu masuk kuliah, mulai kenal dengan yang namanya organisasi. Mulai kenal dengan yang namanya kepanitiaan. Mulai kenal dengan yang namanya acara-acara. Saya bukan bilang itu salah, tapi ingat deh, kamu awalnya berniat apa? Ingat deh, kamu awalnya pengen selesai berapa tahun. Dan berapa banyak orang yang menghabiskan waktunya melakukan hal-hal penting. Saya bukan bilang nggak penting, melakukan hal-hal penting. Yes, penting. But then it is not what you actually plan to do. Itu bukan sebenarnya sesuatu yang kamu rencanakan untuk lakukan. Rekan-rekan youth, yang sering kali mendistract kita dari satu hal terpenting adalah banyak hal penting. Bahkan musuh dari hal terpenting adalah ya hal-hal penting tadi. Nah, lihat deh. Bagaimana contoh di Lukas 10 ayatnya yang ke-40 sampai 42. Ini berbicara tentang Marta dan Maria, bagaimana mereka berdua menyambut Yesus dengan dua cara yang berbeda. Orang bilang bahwa oh ya kalau Yesus datang pasti ada mujizat. Oh ya kalau Yesus datang pasti masalah saya selesai dan lain sebagainya. Lihat deh, ada dua hal yang berbeda yang Marta dan Maria lakukan. Mari perhatikan. Lukas 10 ayat yang ke-40 dikatakan sedang Maria sibuk sekali melayani. Yesus datang kan? Maria sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Singkat cerita, ketika Yesus datang,
Marta menyambut dengan cara pergi ke dapur dan siapin babi kecap. Atau siapin ifumi. Ifumi enak gak tuh ya? Jangan ifumi deh. Siapin you name it lah. Makanan yang kamu suka. Misalnya makanan yang paling enak ya. Yaitu apa? Bebek pamulang khas Mas Raden Harnoko misalnya gitu. Nah, itu enak banget kan misalnya. Nah, rekan-rekan, tapi ada hal yang unik bahwa ketika Marta melakukan itu, dia notice bahwa dirinya nggak dibantuin. Dia notice bahwa dirinya nggak bahwa dirinya butuh support, bahwa dirinya butuh diperhatikan. Dan singkat cerita dia merasa bahwa dia mungkin merasa dieksploitasi gitu ya. Merasa jalan sendirian. Tapi lihat deh apa yang Maria lakukan. Ayat 41 dikatakan, tapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Tuhan di ayat 41, ayat 42 ya. Tuhan yang biasanya nggak pernah bandingin siapapun. Tuhan yang biasanya nggak pernah compare satu dengan yang lain. Tapi dia seakan-akan mengcompare Marta dan Maria. Berarti ini suatu hal yang penting ya untuk kita perhatikan. Sampai-sampai Tuhan memberanikan untuk compare Marta dan Maria. Lihat deh. Ketika Marta di ayat 40 dikatakan, Tuhan tidakkah engkau peduli? Artinya seakan-akan Marta sedang bilang, Tuhan apa yang saya lakukan ini benar loh. Tuhan apa yang saya lakukan ini hal yang seharusnya saudara saya lakukan. Dan yang kamu juga sebenarnya sih wajarnya support saya. Seringkali gitu ya. Orang-orang yang tidak melakukan hal yang terpenting seringkali mendistract dengan cara seharusnya sih kamu mementingkan hal ini, seharusnya sih kamu mementingkan hal ini, seharusnya sih kamu mementingkan hal ini dan lain sebagainya. Tapi Tuhan yang sebenarnya lagi disalahin sama Marta itu menjawab dengan luar biasa. Dikatakan, Marta, engkau sebenarnya khawatir. Kamu komplain tuh karena khawatir. Kata khawatir ini dalam bahasa Yunaninya dikatakan merimnao. Artinya memusatkan. Memusatkan apa? Khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Artinya gini. Si Marta ini sedang merimnao. Sedang memusatkan kepada banyak perkara. Seringkali ketika kita memusatkan diri memusatkan perhatian kepada banyak hal penting dan melupakan hal yang penting, disitulah kekalahan kita. Disitulah letak ketidakfokusan kita. Disitulah letak kesalahan kita. Tapi Tuhan kasih tahu caranya. Lihat, tetapi hanya satu saja yang perlu. Nah, selalu begitu. Satu saja yang perlu. Selalu. Jesus is always talking about one thing. One most important thing. Yes, right. Satu hal yang terpenting. Maria telah mengambil bagian yang terbaik. Nah, disinilah muncul kata terbaik. Banyak kan orang ingin melakukan yang terbaik buat Tuhan, melakukan yang terbaik buat Tuhan. Ini bagian yang terbaik menurut Yesus.
Kalau kamu melakukan bagian yang terbaik, mengambil bagian yang terbaik, lakukan seperti Maria. Apa respon Maria? Dia hanya duduk mendengarkan janji Tuhan. Mendengarkan Yesus bercerita, mendengarkan firman Tuhan. Dan ini salah satu hal yang paling sulit ya bagi anak-anak muda, mendengar. Berapa banyak anak-anak muda datang tapi merasa dia udah tahu jawaban. Nanya tapi sebenarnya dia udah punya solusi yang menurut dia benar. Lihat. Ketika kita datang meminta nasihat, bertanya, ayo biarkan diri kita dinasehatin, biarkan diri kita mendengar. Komunikasi yang paling baik adalah mendengar. Hal yang pertama yang Maria ambil, mendengarkan Yesus. Karena dia tahu tamu macam apa yang datang. Hari itu yang datang bukanlah orang biasa. Bukanlah seperti orang kebanyakan yang datang untuk mengambil, yang datang untuk menuntut, yang datang untuk meminta. Tapi tamu yang hari itu datang ke rumah mereka, Marta dan Maria, adalah tamu yang membawa seluruh kekayaan, yang membawa semua hal yang mereka inginkan. He is the special guest. Amin. Yang membawa everything that they will ever need. Ya. Dan itu sebabnya Tuhan memuji apa yang Maria lakukan. Ketika dia memilih untuk mendengar, dia memilih untuk memberikan dirinya, menerima, mengabsorb, dipuaskan, diisi, di-charge hanya oleh Yesus sendiri. Membiarkan telinganya mendengarkan. Dan menghabiskan waktunya bukan untuk bekerja tapi untuk mendengarkan. Man, this is very, very important. In fact, this is one most important. Ya, itu sebabnya Yesaya 50 ayat yang keempat. Tuhan begitu serius untuk membuat kita memahami satu hal terpenting ini, yaitu mendengar. Dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Pay attention closely. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat yang baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. That's why we are called his disciple. Because we are his disciple that are trained to listen to our teacher, which is Jesus. Itu sebabnya kita setiap hari itu dipertajam pendengaran kita untuk kita lebih sensitif sama apa kata Tuhan, untuk kita lebih sensitif sama apa yang Tuhan ucapkan, untuk kita lebih sensitif kepada apa yang Tuhan janjikan, untuk kita lebih sensitif kepada penilaian Tuhan dan bukan penilaian dunia ini. Do you understand me? Untuk kita lebih sensitif sama apa yang Tuhan janjikan bagi hidup Anda dan saya. And many people miss this one thing because of many things. Itu sebabnya, mari rekan-rekan, saya mau tutup dengan hal ini. Ada 5 berkat yang luar biasa yang Anda bisa baca di Amsal 3
ayat 1-10 dikatakan, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku." Karena, catat ya baik-baik, yang pertama, panjang umur dan lanjut usia. Kamu dikaruniakan panjang umur dan lanjut usia. Ayat yang ketiga, "Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia." Yang kedua adalah kamu mendapatkan kasih dan penghargaan bukan hanya di hadapan Allah tapi juga di hadapan manusia. Kalau kamu suka mendengarkan nasihat. Yang ketiga, dikatakan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Berapa banyak orang yang suka untuk urusannya beres, urusannya gampang, urusannya lurus. Ini janji Tuhan buat setiap kita ketika kita mau mendengar. Ia akan meluruskan jalanmu. Yang keempat, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Jadi yang keempat adalah kamu menerima kesembuhan. Tulang-tulangmu segar, artinya kesehatanmu itu dibaharui. Firman Tuhan berkata di Mazmur 103 ayat yang kelima, Ia memperbaharui masa mudamu sehingga menjadi baru seperti burung raja wali, katanya gitu. Jadi janji Tuhan yang keempat adalah ketika kamu mau mendengar bahwa kamu akan selalu disegarkan. Kamu selalu disembuhkan. Yang kelima, dikatakan, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu," dompetmu maksudnya, rekeningmu, uang jajanmu, your financial, diisi penuh sampai melimpah-limpah. Itu sebabnya anak-anak muda, ayo latih dirimu. Ketika kamu mendengar, kamu melatih dirimu untuk memberi. Salah banget ya kalau kamu berkata bahwa kalau saya, karena saya masih muda maka saya nggak perlu memberi. Karena saya masih muda, masih punya uang jajan dari orang tua, saya nggak perlu berlatih memberi. Salah banget. Karena janji Tuhan ini sebenarnya dikaruniakan buat kamu. Kalau kita bisa melatih diri kita untuk memuliakan Tuhan dengan harta kita, dengan hasil pertama dari apa yang kita miliki, maka firman Tuhan berkata, kita bahkan dipercayakan berkat yang lebih jauh, lebih dan selalu ditambahkan lebih besar. Amin. Mari rekan-rekan, satu hal yang penting, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Satu hal yang penting, hanya satu hal. Biasakan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan. Terbiasa diri kita untuk menerima firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Menerima janji Tuhan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Yosua 1 berkata, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan itu siang dan malam, supaya kamu bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Supaya dengan demikian perjalanan kamu berhasil dan kamu beruntung." Amin. Mari kita bawa hati kita. Buat Anda yang baru pertama kali mendengarkan firman Tuhan ini, mungkin Anda belum tahu kemana Anda kalau mati, masuk surga atau masuk neraka. Hari ini saya punya kabar baik bahwa Yesus telah mati sebagai kamu. Menggantikan semua dosamu, menanggung semua hukuman yang harusnya kamu terima, dan membuat kamu menjadi benar di hadapan Bapa bukan karena perbuatanmu, melainkan karena pelanggaranmu yang sebenarnya membuahkan hukuman telah Dia tanggung dan dieksekusi di tubuh Yesus 2000 tahun yang lalu. Sehingga barang siapa percaya kepada Yesus, dia tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jika kamu mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari tundukkan kepalamu, pejamkan matamu, dan ucapkan doa ini bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, pada hari ini saya
menyerahkan hidup saya kepadamu Tuhan. Saya tahu saya seharusnya mati dihukum, bahkan masuk neraka karena dosa-dosa saya. Itu sebabnya Tuhan, mendengar bahwa Yesus telah mati menggantikan saya dan mengaruniakan saya keselamatan. Saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya menerima kesehatan, saya menerima kesembuhan, dan saya telah diselamatkan. Bukan karena perbuatan saya, melainkan karena Yesus yang telah membasuh setiap pelanggaran saya dan menyucikan saya satu kali untuk selama-lamanya. Saat ini juga Tuhan, saya percaya bahwa nama saya telah dicatat di kitab kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus buat karya-Mu yang telah menyelamatkan saya. Dan mari rekan-rekan semuanya, mari kita tutup ibadah kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Dimanapun Anda berada, it's okay. Just stand up to your feet. Mari kita bangkit berdiri dan kita tutup ibadah kita. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa firman-Mu hidup di dalam kami. Bahwa firman-Mu itu yang membuat kami melihat rancangan yang indah yang Kau janjikan buat kami Tuhan. Kami tidak mau dianggap rendah. Kami tidak mau dianggap tidak berpengalaman. Kami tidak mau dianggap tidak bisa dipercaya Tuhan sebagai orang-orang muda. Tapi kami mau sama seperti anak panah di tangan para pahlawan yang tidak pernah miss. Kami percaya Tuhan, kami di tangan-Mu tidak pernah jadi produk gagal. Tapi justru Tuhan, sama seperti yang Kau tetapkan kami adalah anak-anak muda yang kreatif. Kami mau mengaktifkan setiap potensi di dalam hidup kami lewat firman Tuhan yang kami mau dengar. Itu sebabnya Tuhan, kami mau setiap hari melakukan satu hal yang paling penting, yaitu mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan janji Tuhan, mendengarkan pendapat Tuhan, mendengarkan penilaian Tuhan, dan bukan apa yang orang katakan tentang kami, dan bukan apa yang dunia nilai tentang kami Tuhan. Dunia boleh berkata banyak hal, dunia boleh menawarkan banyak hal yang penting, tapi kami percaya kami mau mulai dari satu hal terpenting, yaitu mendengarkan Yesus yang menjadi sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam firman-Mu kami temukan kasih karunia. Di dalam firman-Mu Tuhan kami menemukan bahwa kami adalah orang-orang yang ditetapkan untuk selalu berhasil. Bukan karena perbuatan kami, melainkan karena Yesus yang telah